认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和基石上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah dan mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan lewat ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kita mau meninggikan namanya, kita mau memuji Dia karena Dia Allah yang begitu baik, Dia Allah yang mengasihi kita semua. Mari kita angkat pujian kita yang pertama, katakan, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Angkat pujian ini, katakan, belum pernah ada. Belum pernah ada
kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus. Katakan kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Katakan sekali, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. 你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为，要向他唱诗歌颂，述说他一切奇妙的作为，要以他的声名夸耀。寻求耶和华的人心中应当欢喜，要寻求耶和华与他的能力，时常寻求他的面。Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kebaktian pada hari ini kami alaskan demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang telah Engkau pimpin kami, lindungi kami, menjagai kami, mencukupkan dan mensuplai segala kebutuhan kami. Bapa, pada hari ini ketika kami memperingati akan pengorbananmu, kematianmu, biarlah kami didorong untuk selalu mengingat cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu. Bapa, kami mempertaruhkan agar setiap kami semakin mengenal siapakah Engkau ya Tuhan. Bapa, akhirnya kami mempertaruhkan dari awal pertengahan sampai akhir setiap anak-anak-Mu yang melayani. Secara khusus Tuhan mengurapi dan Tuhan memakainya. Dan kami percaya ketika kami menyembah, memuji, kami boleh sungguh-sungguh dari lubuk hati kami yang terdalam untuk menyembah Engkau, karena Engkaulah yang pantas untuk kami sembah. Terima kasih Bapa. Demikian hamba-Mu yang juga akan menyampaikan firman Tuhan. Secara khusus Tuhan mengurapi bibir mulutnya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mempertaruhkan setiap jemaat-Mu yang hadir maupun mereka yang tak berdaya atau sakit. Tuhan melawat setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami mempertaruhkan ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Pujian selanjutnya berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Di tangka pujian ini kita bersyukur bahwa Tuhan
begitu mengasihi kita, dia menyerahkan anaknya mati bagi kita semua. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Angkat pujian ini, sekali katakan, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. selama hidup kami. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pujian yang berkata, karya terbesar. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari katakan, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
pujian ini sekali katakan, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan sekali, Yesus Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan secara khusus mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, mengurapi juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang sedang mendengarkannya. Tuhan secara khusus boleh mengurapi kami agar supaya kami paham, mengerti, dan mampu untuk melaksanakan dalam kehidupan kami. Bahkan secara khusus dalam memperingati Jumat Agung ini, agar kami terus diingatkan akan pengorbanan-Mu demi menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, agar supaya kami boleh semakin mengenal bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema seperti yang ditanya oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Lalu Simon Petrus menjawabnya di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 16. Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang kudus." Jadi tema ini di sekitar siapakah aku, kata Yesus. Biarlah ketika kita memperingati Jumat Agung, kita jelas tahu siapa Yesus yang pernah berkorban dan mati di atas kayu salib itu. Ada beberapa ayat yang boleh meneguhkan sampai di mana Petrus bisa mengakui dia adalah Mesias. Tentu yang pertama tadi sudah dijawab, dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, sebelum sampai dia percaya bahwa dia adalah Mesias, pada peristiwa di mana Petrus dan kawan-kawannya menangkap ikan, sepanjang malam mereka mencoba menangkap ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan ke tempat yang dalam. Dan Petrus di situ menjawab, karena Tuhan Yesus yang menyuruh,
aku akan coba menebarkannya. Betul saudara, ketika Petrus menebarkan jalannya ke tempat yang dalam dan mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Bahkan Alkitab mencatat sampai jala pun hampir koyak. Maka pada saat peristiwa itu, Petrus menyadari bahwa mereka telah berdosa di hadapan Tuhan. Mereka telah tidak ada apa-apanya. Sampai Petrus mengatakan di dalam ayat 5, pasal 5 dari Injil Lukas, ayat 8 bukan ayat 5. Ayat 8 dikatakan oleh Simon Petrus, ketika dia mendapatkan ikan yang banyak, dia tersungkur di depan Yesus dan dia berkata, Tuhan, pergi daripadaku, karena aku ini adalah seorang berdosa. Jadi awal daripada Petrus percaya dan mengenal Yesus sebagai Juru Selamat dan Mesias, sebelumnya dia sudah mengakui dia adalah berdosa. Lalu ayat selanjutnya di Yohanes 18 ayat yang ke-10 dan 11. Di situ dikatakan pada saat di mana Tuhan Yesus akan ditangkap, ada segerombolan orang untuk menangkap Tuhan Yesus. Lalu Petrus langsung datang mengambil pedangnya, lalu menghudus pedang itu dan menetapkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Ini menyatakan bahwa Petrus itu bukan saja kenal, bahkan dia betul-betul mau membela akan Tuhan Yesus. Walaupun pada saat itu ditegur oleh Tuhan Yesus, disuruh sarungkan pedangnya itu. Karena Tuhan Yesus berkata, bukankah engkau tidak tahu kalau cawan ini harus dia lewati? Ayat selanjutnya di dalam Matius pasal 26 ayat 33 dan 35. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mati, aku akan diserahkan. Tapi Petrus menjawab ayat 33 dari Matius 26, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Lalu ditegaskan lagi jawaban Petrus kepada Tuhan Yesus di ayat 35, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Karena Tuhan Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku. Saudaraku, lalu dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, Lukas 22 ayat 33, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ini perkataan-perkataan di mana Petrus yang ingin menyatakan bahwa dia itu cukup berani, cukup mau membela, cukup mau mengasihi dan melindungi Tuhan Yesus. Sekalipun pada saat itu dia tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita membaca atau menyinggung soal nama Petrus, pasti kita juga akan teringat akan penyangkalan Petrus sampai 3 kali. Lalu Tuhan Yesus sudah nubuatkan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku, kata Tuhan Yesus. Lalu kenapa sih yang tadinya kita melihat bahwa Petrus itu begitu kenal Yesus? Dia sudah mengaku berdosa, dia mengenal secara pribadi, bahkan ketika ditanya, menurut kamu siapakah aku? Petrus bisa menjawab, engkau adalah Mesias Allah yang hidup. Saudara, kenapa Petrus sampai menyangkal Yesus? Ya, ada seorang hamba Tuhan dari Harvest Christian Fellowship, California Selatan di Amerika, Pendeta Greg Laurie.
saat beliau ke Israel, beliau menapak tilas perjalanan Petrus. Lalu beliau menegaskan, penyangkalan Petrus itu sangat mungkin bisa terjadi pada Anda dan saya jikalau kita tidak ekstra waspada. Saudara, kalimat ini yang menggelitik saya ketika saya membaca riwayat ini. Betul ya, kita ini tidak karena seorang pendeta, tidak karena sudah menjadi orang Kristen lama lalu kebal. Petrus aja yang begitu dekat dengan Tuhan, yang sudah bersumpah berani mati bersama-sama, bahkan dia mau melindungi, pasang badan untuk melindungi Yesus, dia pun masih bisa menyangkal Yesus. Kita perlu ekstra waspada. Apalagi masa pandemi ini, tidak ada yang bisa menilai, tidak ada yang bisa melihat, tidak ada yang bisa memantau, hanya saudara dan saudara sendiri dengan Tuhan yang tahu. Itu sebabnya pastikan bahwa diri Anda ada persekutuan yang erat bersama dengan Tuhan. Pendeta Greg Laurie juga mengatakan, jangan pernah Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, lalu dengan pongannya Anda berkata lebih mengasihi Tuhan daripada mereka ini. Lanjutnya dia berkata, saat Anda berkata saya lebih mengasihi Tuhan daripada orang lain, itu adalah awal kejatuhanmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada Jumat Agung ini mari kita renungkan dengan seksama. Jangan sampai kita tahu bahwa Yesus pernah mati bagi kita, tetapi kita masih di luar pintu keselamatan. Menurut pendeta Greg Laurie, ada 5 tahapan sampai Petrus menyangkal Yesus. Yang pertama, Petrus sombong, angkuh, terlalu pede pada diri sendiri, sehingga tidak melibatkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Saudara tahu waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia langsung mengambil pedang, melepaskan dari sarungnya lalu memotong telinga hamba imam besar itu. Segera ditegur oleh Tuhan Yesus agar supaya sarungkan kembali itu pedangnya. Itu ulah daripada sombong, sok tahu. Yang kedua, tidak berdoa. Tuhan Yesus sudah mengajak murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa karena waktu atau saatnya sangat dekat. Tuhan Yesus sampai terus berdoa, keringatnya terus bercucuran karena dia gentar dan takut. Tapi murid-muridnya tidak sanggup berdoa bersama dengan Tuhan Yesus. Petrus tidak berdoa. Tidak berdoa menyebabkan tidak lagi mengandalkan Tuhan, karena terlalu percaya kepada diri sendiri. Saudaraku, kadang-kadang kita mau berdoa pada saat-saat tertentu saja. Ketika sakit, ketika ditimpa bencana, ada permasalahan yang sangat genting, ataupun ada masalah-masalah yang menyulitkan kita. Tapi saat-saat seperti biasa kita enggan untuk mengandalkan dan berdoa kepada Dia. Ketika kita tidak berdoa, bahkan kita enggan berdoa, itu juga merupakan tahapan di mana kita nantinya akan menyangkal Tuhan. Yang ketiga, tidak mengandalkan kuasa Allah. Ini kelanjutan daripada seorang yang tidak berdoa. Berarti dia tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Atau boleh dengan kata lain, dia mengesampingkan Tuhan.
Atau dengan kata lain, dia tidak lagi mengandalkan kuasa Allah. Seperti Petrus, sok kuat, sok paling hebat. Begitu melihat ada orang menangkap Tuhan Yesus, dia langsung bertindak sendiri tanpa bertanya kepada Tuhannya. Yang keempat, mengikuti Yesus dari kejauhan. Saudara, inilah ciri-ciri orang yang terus semakin jauh dari Tuhan. Bukan saja dia terlalu percaya diri dengan angkuh sombong, dia tidak lagi suka berdoa, bahkan dia terus tidak mengandalkan kuasa Allah. Dia mulai mengikuti Yesus dari kejauhan. Dia mulai tidak suka untuk bersama-sama dengan orang-orang rohani. Dia mulai menjauh dari kumpulan orang kudus. Dia mulai jauh dari kehidupan bergereja. Dia mulai tidak peduli akan masalah atau persoalan yang ada di gereja. Saat kita mulai menjauhkan diri dari kumpulan orang percaya, menjauhkan diri dari gereja, menjauhkan diri dari Tuhan, maka akan muncul persoalan dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah menyalahkan Tuhan kalau ada persoalan datang. Bisa jadi itu merupakan hal yang baik, cambuk dari Tuhan agar supaya kita berbalik. Yang kelima, kompromi dengan orang fasik. Saat dimana Tuhan Yesus sedang ditangkap, diseret, mau disalibkan, Petrus tidak lagi mendekat dengan Tuhan Yesus, berjauhan. Bahkan menurut Alkitab dikatakan dia ada di kumpulan mereka, di kumpulan orang-orang yang sedang berdiam di dekat api. Seperti Markus 14 ayat 54b, sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Juga ditulis di dalam Injil Lukas 22 ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah orang itu memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Saudara, ini juga sama halnya sedang berkompromi dengan dunia, berkompromi dengan kumpulan orang yang tidak percaya. Seringkali kita juga orang-orang Kristen banyak yang kompromi. Mereka mengatakan, ya toh juga sama aja, mereka semua seperti itu. Saya pribadi teringat dengan kalimat yang ada di Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Petrus sudah mulai duduk bersama mereka, yang artinya dia sudah mulai kompromi. Dia sudah memulai untuk menyangkal Yesus, ikut kumpulan orang-orang yang tidak kenal Yesus. Nah, ini adalah tahapan di mana sampai kejatuhan Petrus. Dia menyangkal Yesus. Padahal kalau kita melihat sebelumnya, dia begitu gagah berani. Dia katakan, sekalipun yang lain tergoncang imannya, aku tidak. Aku berani mati bersama-sama dengan engkau. Di penjara pun aku juga mau. Toh semua itu hanya omong doang. Realisasinya dia menyangkal. Saudara, mungkin juga kita di dalam situasi seperti Petrus. Kita tidak diperhadapkan saat Tuhan Yesus disalibkan. Tapi dalam kehidupan setiap hari, tahapan-tahapan yang telah diungkapkan oleh pendeta Greg Laurie ini
mungkin juga terjadi pada diri kita. Kita sudah mulai angkuh karena segala hal bisa dikerjakan dengan tangan sendiri tanpa merasa perlu bantuan Tuhan. Sehingga membuat saudara tidak lagi suka berdoa karena Anda pikir sudah cukup puas. Lalu dilanjutkan dengan tidak lagi melibatkan Tuhan, mengandalkan kepada kekuatan lain, tidak lagi kepada kuasa Allah. Lalu mulai menjauh dari gereja, mulai menjauh dari kumpulan orang yang suci atau mereka yang dekat dengan Tuhan. Mulai banyak alasan, tidak suka nyanyian rohani, tapi suka kepada nyanyian dunia. Tidak suka akan aktivitas yang rohani untuk membangun iman, tetapi lebih suka hiburan-hiburan dunia dan bahkan mau menuntut sama dengan apa yang dunia lakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang pada akhirnya saudara mulai kompromi dengan dunia ini. Tidak ada garisan, semua ada di area yang abu-abu. Bapak ibu saudaraku yang kekasih, firman Tuhan Mazmur 1 ayat 1 dikatakan dengan jelas, berbahagialah yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak mengikuti nasihat orang-orang fasik. Jangan sampai kita lakukan hal itu, yang akibatnya kita juga sama sedang menyalibkan Yesus, bahkan sedang menyangkal Yesus. Syukur kepada Tuhan oleh karena Petrus segera disadarkan dengan berkokoknya ayam itu. Dia teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hari ini juga seolah-olah ayam sedang berkokok ingin menyadarkan kita sekalian. Di mana posisi kita? Berapa banyak kita peduli kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan? Sejauh mana kita memikirkan tentang gereja Tuhan? Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur lewat perenungan Petrus ini, kita yang sekalipun sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencintai Tuhan, mengikut Tuhan, namun pada saat genting, sifat manusia membuat Petrus jatuh, yang mungkin juga membuat kita jatuh. Kadang-kadang saya teringat pada awal pandemi, ada banyak hamba Tuhan yang dengan alasan karena COVID-19, alasan karena ada pemerintah yang melarang untuk tidak berdekatan dengan orang-orang dimanapun, karena dikhawatirkan ada membawa virus. Sampai saat-saat awal itu, ada yang sakit, pendeta tidak bisa hadir untuk mendoakan. Ada yang meninggal dunia, gereja besar hanya 1-2 orang yang hadir. Lalu saya berpikir, di manakah hamba yang selama ini yang katanya mau melayani Tuhan? Itu yang terus terngiang-ngiang dalam hidup saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita masih ada hidup di dalam kedagingan. Lingkungan kita juga tidak terlepas dari berbagai macam usaha si iblis untuk menjerumuskan kita. Itu sebabnya kita harus ekstra waspada. Selalu ingat mendekatkan diri kepada Tuhan. Petrus setelah dia berbalik dan bersadar akan dosanya, seperti di dalam Injil Matius 16 ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan katakan. Injil Matius 16 ayat 18 dan 19. Dan aku pun berkata kepadamu,
Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara-saudaraku yang kasih, Tuhan Yesus sendiri menubuatkan bahwa Petrus akan dipakai oleh Tuhan untuk mendirikan jemaatnya. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, Petrus secara luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ada begitu banyak orang bertobat karena khotbah disampaikan oleh Petrus. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu sebabnya biarlah kita juga boleh bangkit daripada keburukan kita. Jangan pernah kita semakin terpuruk. Lalu seringkali saya mendengar, saya nggak pantas, saya nggak mau melayani, saya nggak layak, saya nggak mau melayani. Saudara, mari kita belajar dari Petrus. Ketika dia disadarkan oleh Tuhan Yesus bahwa dia telah jatuh dalam dosa, penyangkalan akan Tuhan Yesus, dia bangkit. Ternyata Tuhan memakai dia untuk boleh mempertobatkan banyak orang. Coba kita bisa bersama-sama melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 23. Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dan oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Itu bagian daripada khotbah Petrus, menyampaikan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Lalu pasal 5 ayat 3 dan 9. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah. Penjualan tanah itu. Petrus juga begitu lantang dan berani menegur Ananias yang berbohong kepada Tuhan. Ayat yang ke-9, tadi ayat 3 Ananias ya, ayat ke-9, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Petrus bukan saja berani menegur Ananias, tetapi dia juga menegur Safira istrinya, yang mereka berdua bersepakat untuk membohongi Tuhan. Itu dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Yesus Petrus untuk menyampaikan dan mengungkapkan dosa, bahkan hukuman yang akan diterima oleh mereka. Lalu Petrus juga menyampaikan tentang keselamatan. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Kisah pasal yang kedua ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini.
Saudara, begitu berani, begitu tegas apa yang disampaikan di dalam khotbah Petrus, bahwa betul-betul yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan memakai Petrus untuk membangun jemaatnya. Kisah 15 ayat 7 sampai 9, lalu ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman." Ayat 11. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Saudaraku yang kekasih, Petrus yang sudah bertobat dari dosanya, dia betul-betul menyesali dan dia kembali, dan Tuhan memakai dia untuk menjadi pengabar Injil yang tersohor, pengabar Injil yang mempertobatkan banyak orang. Kiranya kita sekalian juga boleh betul-betul meresponi akan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menyadari kita pernah berbuat dosa, kalau kita sudah sadar bahwa kita sudah berdosa dan terjerumus di dalam dosa, mari kita bangkit dan berbalik, bertobat. Saya percaya, dan seperti janji Tuhan, Tuhan akan memakai mereka yang betul-betul bertobat. Kalau setengah-setengah bertobat itu tidak mungkin dipakai oleh Tuhan. Kalau orang yang setengah-setengah seperti suam-suam kuku, itu akan dimuntahkan oleh Tuhan dan ditolak oleh Tuhan. Kiranya lewat peristiwa atau lewat tokoh Petrus yang menyangkal Tuhan ini, kita juga akan dibawa seperti Petrus yang mengenal akan Tuhannya sebagai Mesias atau Juru Selamat. Dan kita sekalian memberi diri agar di tengah-tengah pandemi ini kita boleh menjadi corong, kita boleh menjadi penyambung lidah untuk menyampaikan Injil atau kabar baik ini kepada banyak orang. Karena di sekitar kita masih banyak orang yang belum kenal Tuhan secara benar. Dan begitu banyak masalah problema yang terjadi sehingga mereka tidak tahu. Karena mereka masih belum tahu siapakah Yesus itu. Biarlah lewat Jumat Agung ini, kita yang mengenal Yesus yang pernah berkorban bagi kita, biarlah kita juga menyadari dan memastikan diri sudah kenal dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus sebagai Mesias kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba berharap biarlah setiap anak-anak-Mu, khususnya untuk jemaat HK, mereka pribadi lepas pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sehingga mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, seperti yang diakui oleh Petrus. Dan kami percaya Tuhan, apabila anak-anak-Mu sudah berbalik dan terus bersemangat untuk mengiring Engkau akan memakai anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Pujian sejauh timur dari barat akan mengiringi kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri. Katakan sekali lagi, pengampunan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita menerima roti dan anggur. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa bagi kami untuk mengingat pengorbanan-Mu, Kau yang telah rela mati di atas kayu salib hanya untuk membebaskan dan menyelamatkan seluruh umat manusia di dunia ini, termasuk kami sekalian yang ada di tempat ini. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih, kami pertaruhkan setiap anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan mengampuni segala dosa-dosa yang kami perbuat, agar supaya kami juga mau bangkit dan berbalik dan bertobat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah lewat perjamuan ini kami boleh diteguhkan dan iman kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian yang berkata salibnya. Yesus dekat ke salibmu, air hidup dan darahmu sucikan hati. Ku
ku kenang selalu salibnya, salibnya selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan roti dan anggur yang sudah disiapkan. Di dalam Alkitab mencatat pada malam di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dan Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Biar dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, kita sedang mengingat tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Mari kita makan bersama. Sesudah itu Tuhan Yesus juga mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan dia berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Biarlah ketika kita meminum bersama akan anggur ini, mengingat darah Kristus yang pernah ditumpahkan untuk menghapuskan dosa kita sekalian. Mari kita minum bersama. Saudaraku, kita bersama-sama berdoa syukur. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan umat Tuhan di jemaat GKPHK ini, boleh mengadakan perjamuan suci. Kami telah memakan roti dan kami telah meminum anggur ini sebagai lambang tubuh Kristus yang pernah diserahkan dan darah-Mu yang pernah dicurahkan untuk menghapuskan dosa kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau terus meneguhkan iman kami. Dan Tuhan dengan kasih karunia-Mu, agar supaya kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi terus mengiring Engkau dan mengikut Engkau dari kedekatan bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Demikianlah kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur kami panjatkan kepada Engkau Tuhan, karena kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami yang harusnya binasa, namun Kau selamatkan, dan kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib. Kau rela datang ke dalam dunia sama seperti manusia untuk menyelamatkan kami. Kami yang boleh dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi anak-anak-Mu, dan kami boleh meresponi. Dan kami masih boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan.
Hari ini Tuhan, kami mau sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Bangsa negara Indonesia adalah milik-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau boleh melawat bangsa kami. Dimulai dari pemimpin kami. Mereka yang duduk dalam pemerintahan, kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk memimpin bangsa ini. Sehingga segala keputusan itu yang sesuai untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk dirinya sendiri atau golongannya. Kiranya Tuhan menolong, memurnikan mereka. Jika banyak di antara mereka yang tidak menggunakan posisi mereka dengan baik, Tuhan ampuni, sadarkan mereka. Kami menyerahkan juga Tuhan, untuk setiap permasalahan, polemik yang terjadi di bangsa ini. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu tercurah bagi bangsa ini Tuhan. Kiranya untuk masalah ekonomi, sosial, politik, bahkan masih tentang rasis ataupun agama Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami juga menyerahkan kepada Tuhan, kami syukuri bahwa ada penurunan, kiranya Tuhan terus menolong. Dengan adanya vaksin boleh disebarluaskan dengan baik, disalurkan dengan baik, dan berfungsi juga dengan baik. Sehingga kami boleh di waktu-waktu ke depan, kami boleh menjalankan aktivitas kami. Tuhan, Kau yang boleh menolong untuk setiap tim medis, untuk orang-orang yang ada, yang terkait, Tuhan memberikan kekuatan. Kami menyerahkan seluruh warga masyarakat Indonesia, kiranya mereka dengan kesadaran untuk boleh menjaga protokol kesehatan dengan baik. Bukan untuk kepentingan diri, tapi untuk kepentingan banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mengingat untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan membangkitkan semangat. Kami tahu di tengah pandemi ini Tuhan, banyak jemaat yang terhilang, mereka yang undur, mereka yang mulai meninggalkan ibadah, mereka tidak lagi datang beribadah secara online karena kondisi yang ada. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Berikanlah kasih mula-mula kepada mereka. Ingatkan kasih mula-mula mereka kepada Engkau Tuhan. Sehingga mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Jangan biarkan mereka tertidur Tuhan. Mereka boleh bangkit Tuhan. Ya, di zaman akhir ini Tuhan, kami sama-sama sebagai anak-anak Tuhan menjadi saksi terang dimanapun kami berada. Khususnya Tuhan di tengah dunia, mereka yang belum menerima atau belum mendengar Injil Kristus Tuhan. Biarlah kami menjadi surat yang terbuka. Sehingga banyak orang boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Berkati para hamba Tuhan, berkati lembaga misi, berkati sekolah teologi, berkati setiap media cetak elektronik, media sosial yang dipakai untuk menyampaikan kabar Injil ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengingat gereja Tuhan, khususnya GGPHK. Kami bersyukur, kami percaya Engkau yang telah memulai pelayanan, Engkau juga akan terus memimpin. Berkati setiap pemimpin, khususnya untuk dari Musa sebagai gembala, hamba Tuhan, majelis pengurus aktivis, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kami yang begitu terbatas, kami begitu banyak kelemahan. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh meratkan kami dengan kasih setiamu Tuhan. Kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Ampuni kami jika kami dengan ego kami, atau mungkin kami tidak lagi punya motivasi yang baik di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh melawat setiap anak-anak-Mu yang melayani, sehingga pelayanan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami setia beribadah, ketika kami setia melayani, ada satu oknum itu, iblis yang tidak suka, yang coba memecah belah kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami. Biarlah kami semua Tuhan, boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam pelayanan kami. Mengingat juga jemaat Tuhan dari anak-anak, orang muda, dewasa hingga lansia. Kiranya Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka Tuhan. Mereka yang membutuhkan Tuhan Kau cukupkan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Mereka yang mengalami berbagai pergumulan masa diberikan jalan keluar yang terbaik. Dan ajarkan setiap jemaat untuk boleh mengandalkan Tuhan. Mereka bertekun dalam doa, bertekun dalam membaca firman Tuhan, dan bertekun dalam ibadah. Sehingga mereka boleh melihat karya indah di dalam kehidupan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan setiap pergumulan, kebutuhan jemaat-Mu. Dan kami bersyukur untuk jemaat yang tersetia memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memakai seluruh persembahan untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami akhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 親愛的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今日即刻等於嚟讀使徒信經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主也是基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如同真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架，受死埋葬，光彩陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信與共的教會，我信信徒相同，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。 Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian yang berkata, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap, katakan ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau,
Saudaraku yang kekasih, pada akhirnya mari kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan dan menerima berkat darinya. 愿是平安的上帝亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵与魂与身智的蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候完全无可指责。Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.